Tips agar bisa bersyukur. Tadi kita sudah bahas tips agar bisa bersabar. Tips bisa bersyukur pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain, baik orang yang baik maupun orang yang nyakitin kita. Berterima kasih. Salah satu mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah pada kita. Kata Nabi Muhammad apa dalam hadis surat Tirmidzi, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sama orang yang jahat pada kita berterima kasih? Iya, lewat dia kan guru untuk kita belajar sabar. Ya nggak Bu? Kalau nggak ada dia mungkin kita nggak sabar. Guru untuk kita belajar tangguh kan harus disakitin dulu. Guru untuk kita bisa belajar memaafkan kan harus lewat dia dulu. Jadi alhamdulillah ada manusia kayak orang itu siapapun itu membuat kita belajar banyak hal. Berikutnya teman-teman semua, kata Rasulullah, barang siapa yang telah berbuat kebaikan padamu maka balaslah dengan serupa. Jika engkau tidak bisa membalasnya dengan serupa maka doakan dia hingga engkau mengira doamu tersebut telah membalas dengan serupa atas kebaikan dia. Jadi orang-orang yang telah berbuat baik pada kita doakan, orang-orang yang berbuat jahat pada kita doakan. Doa apa? Ya Allah hancurkan dia, boleh nggak? Boleh. Doa orang yang dizolimi kan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang terbaik, ya Allah berikan dia hidayah ya Allah, supaya dia nggak melakukan perbuatan itu pada orang lain, merubah dia dan berikan hidayah padaku juga ya Allah, supaya aku juga bisa memaafkannya dan menjadi orang yang baik. Begitu teman-teman semua. Kedua, gimana cara bisa bersyukur? Merenungi nikmat-nikmat Allah. Al-Quran itu ayat-ayatnya sering kali menggugah hati manusia bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir di dunia ini. Agar kita sadar, agar kita bersyukur teman-teman semua. Teman-teman lihat surah An-Nahl ayat 78. Apa kata Allah? Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah memberikan kamu pendengaran, Allah lah yang memberikan kamu penglihatan, Allah memberikan kamu hati supaya kamu bersyukur. Jadi tips supaya bisa bersyukur adalah merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari itu Bu, di malam hari kalau kita lagi qiyamul lail, selain kita bertobat pada Allah, renungin aja hari ini, ya Allah banyak kebaikan yang sudah Allah berikan, alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu bisa di masjid ini rezeki kan Bu, ini rezeki nih. Dulu saya tinggal di satu tempat Bu, bukan di Jakarta, di satu daerah. Susah banget cari pengajian, susah cari guru ngaji, susah cari guru tuh susah. Sedih rasanya pengen belajar tapi nggak punya guru. Dulu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan udah ada sosmed, udah ada ilmu bertebaran di mana-mana. Dulu kan agak susah gitu, susah cari apa-apa susah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita masih diberikan izin sama Allah bisa menuntut ilmu, bisa datang ke masjid, bisa dengar ceramah secara langsung maupun di YouTube misalnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, gimana cara kita bisa bersyukur? Qanaah, senantiasa merasa cukup akan nikmat yang selalu Allah berikan kepada diri kita. Kebalikan dari qanaah itu adalah orang yang senantiasa merasa tidak puas, selalu merasa kekurangan, selalu merasa Allah tidak pernah memberikan kenikmatan sedikit pun kepadanya. Ya, jadi qanaah, menerima, alhamdulillah, cukup ya Allah, alhamdulillah. Keempat, gimana caranya bersyukur? Sujud syukur. Sering-sering sujud syukur. Sujud syukur itu adalah salah satu cara mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Apa kata seorang sahabat dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW biasanya, kata beliau, jika Rasulullah menjumpai sesuatu yang menggembirakan, maka Rasulullah selalu bersimpuh dan bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi apapun ibu-ibu sekalian, biasakan banyak sujud. Salah satunya adalah banyak sujud syukur. Kelima, bagaimana tips supaya kita bisa bersyukur? Banyak zikir. Zikir itu perbuatan yang mudah, tapi nggak semua orang menjalankannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kalau lagi bengong, zikir. Kalau lagi nunggu orang, zikir. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, zikir. Zikir ibu-ibu sekalian. Zikir itu adalah cara kita memuji Allah, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak sekali. Teman-teman bisa berzikir dimanapun dengan berbagai macam bentuk. Mau istighfar kah? Ibu-ibu tahu nggak dampak istighfar? Saya mau cerita nih, kalau ibu mau zikir kan artinya mengingat Allah ya Bu. Baca Quran zikir nggak? Zikir. Dan itu zikir terbaik. Zikir itu artinya mengingat Allah. Baik dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, ataupun baca Quran, sholat, semuanya adalah zikir. Cara kita mengingat Allah. Saya mau ceritakan satu kisah teman-teman sekalian, dampak dari zikir. Tiba-tiba ada seorang bapak tua yang ingin sekali pergi ke satu tempat di negeri yang sangat jauh. Entah kenapa, ada dorongan dari hatinya harus pergi ke negara tersebut, negeri tersebut. Akhirnya tengah malam setelah melalui perjalanan berbulan-bulan lamanya sangat jauh di zaman dulu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sampailah beliau di malam hari dan beliau ingin beristirahat di sebuah masjid. Dan ketika beliau ingin istirahat di sebuah masjid, marbot masjidnya mengusir beliau.
Tempat ini bukan tempat tidur, kamu bisa datang nanti subuh. Jadi diusir bapak tua tersebut. Ada orang miskin di sebelah masjid tinggalnya dengan rumah gubuknya. Melihat bapak tua itu terusir, orang miskin ini mengatakan, bapak tua tidur saja di rumah saya, besok pagi kau bisa melanjutkan perjalanan. Orang miskin ini adalah menjual roti yang semalaman beliau membuat adonan roti dengan tepungnya, dengan gulanya, dengan menteganya dan sebagainya lah ya. Beliau membuat adonan roti. Namun yang menarik, orang miskin ini selalu, setiap kali beliau melakukan segala sesuatu, astagfirullahaladzim, 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 nggak berhenti sepanjang malam. Sampai bapak tua itu terbangun dan beliau katakan, apa sih dampak dari istighfar ini? Kata beliau, kata orang miskin ini, tak ada permintaanku kecuali Allah pasti kabulkan lewat istighfar ini. Apakah ada permintaanmu yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah? Ada. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang tinggal di negeri yang sangat jauh. Namun aku miskin, gak punya uang untuk pergi ke tempat itu. Siapa nama ulama tersebut? Kata bapak tua ini, namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu tahu kisah selanjutnya? Bapak tua ini kemudian berteriak Allahu Akbar dan memeluk pemuda miskin itu, dan bapak tua ini mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah mengirimku untuk bertemu denganmu karena istighfarmu yang menjemputku datang kemari. Jadi Allah menggerakkan hatinya Imam Ahmad bin Hanbal, menggerakkan hati sang ulama ini untuk bisa sampai di hadapannya sang orang miskin ini karena istighfarnya. Jadi kalau teman-teman lihat surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, kalau kita nggak punya anak, kalau kita kekurangan rezeki, ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terjadi kemarau panjang, Allah minta kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekuatan dahsyat istighfar teman-teman semua. Contoh lain, para penghafal Quran yang menghabiskan hari-harinya di pondok Quran, misalnya 24 jam bersama Quran, itu sudah jadi rahasia umum. Mereka nggak sempat angkat tangan karena terlalu sibuk dengan Quran. Para penghafal Quran ini baru terbesit di kepalanya ingin sesuatu, Allah langsung kasih teman-teman semua. Coba tanya sama teman-teman atau anak-anak atau adik-adik kita yang menghafalin Quran. Mereka akan mengatakan tempat-tempat tahfidz itu tempat-tempat yang penuh dengan keramat. Belum sempat angkat tangan, Allah mengabulkan doa dari orang-orang yang sibuk dengan Quran. Walaupun baru terbesit di pikirannya atau di hatinya, Allah berikan itu kepadanya. Itu keutamaan orang-orang yang senantiasa berzikir. Begitulah teman-teman semua. Ya, jadi buah manis dari syukur, kita akan merasakan bahwa hal itu mendatangkan ridha Allah kepada kita. Ya, Allah ridha kepada kita, Allah sayang kepada kita, dan membuat kita selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan membuat nikmat kita terus bertambah.